Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Dan terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan untuk kalian yang juga menonton short saya, makasih banyak. Itu spontan ya, nggak ada skripnya. Jadi kadang-kadang belibet saya ngomong, nggak apa-apa ya Virgo ya. Oke, never mind. So Virgo, buru-buru aja nih. Takut soalnya saya lupa lagi kalau Jumat adalah hari bonus untuk Virgo ya. Dan ya bonusnya kali ini the hidden truth aja deh ya. Dan mungkin tidak terlalu panjang. Saya nggak tahu panjang atau nggak, tergantung. Oke, so saya akan membacakan Reader White Tarot secara terbuka dan tidak terbolak-balik ya. Untuk kalian Virgo yang sudah personal reading sama saya, terima kasih banyak. Banyak Virgonya memang yang personal reading. Tapi selain Virgo juga banyak kok. Oh, oke. Okay. Oke. Saya bukannya tidak secara terbolak-balik. Oke, tapi tentu saja ada kartu lain yang akan menyertainya. Dan ini bisa terbolak-balik. Oke, satu. Kartu pertama kalian. Ini adalah The King of Sword. King of Sword ini pertanda kalian sedang berada di situasi yang baik, tapi ini juga membuat kalian agak sedikit ragu dalam mengambil keputusan. Akan tetapi King of Sword ini juga bilang kalian bisa loh. Ketika kalian menganalisa semua, ketika kalian masuk ke dalam apapun yang sedang kalian kerjakan saat ini atau pikirkan atau rencanakan atau apapun itu, kalian masuk ke dalam hal tersebut kemudian menganalisanya dengan baik karena posisinya juga masih baik. Dan ada hal-hal tertentu yang memang menuntut perhatian kalian supaya kalian bisa dengan baik mendapatkan hasilnya. Jadi nggak cuma ya udah deh harus diputuskan sekarang, putuskan, bodoh amat nanti gimana nanti gitu. Nggak juga. Banyak kali hal-hal yang tersembunyi yang tidak terlihat itulah yang akan di kemudian hari menjadi penyebab sesuatu hal nggak enak gitu. Jadi nggak nyaman. Terus kalian mulai deh menyalahkan, misalnya ini gara-gara saya memutuskan sesuatunya dengan cepat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nggak usah sih sebenarnya, nggak usah menyalahkan diri sendiri atau bagaimana, asal kalian sudah punya ketetapan. Tapi memang situasi ini menggambarkan bahwa kalian masih belum tetap gitu, belum yakin banget dengan apa yang menjadi keputusan kalian saat ini. Oke, dan kartu yang menyertainya ada The Empress yang terbalik. Oh, make sense. Karena menurut kalian posisinya nggak bagus-bagus amat, Mbak. Kelihatannya aja bagus, tapi belum tentu bagus, ya kan? Belum tentu saya bisa nanti meneruskannya dengan baik, bisa melanjutkannya atau mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Yang ngerti sendiri, Virgo perfeksionis, apa-apa pengennya yang perfect. Giliran nggak perfect dikit aja, giliran pocel dikit aja. Langsung deh ngerasa gimana gitu, cranky atau misu-misu sendiri atau kesel sendiri dan lain sebagainya. Nah, itu ya keadaannya. Terus memang dibutuhkan keseimbangan sih. Ada the temperance makanya. Keseimbangan antara personal life kalian dan professional life kalian. Keseimbangan antara diri kalian sendiri dengan orang-orang sekitar kalian. Dan kartu ini muncul, the temperance ini muncul, memang menginginkan kalian untuk mempertimbangkan. Jadi yang akan terjadi, kalian udah ngerti ini kalau yang akan terjadi takutnya tidak sesuai dengan yang kalian mau. Ya udah pertimbangkan lagi. Dan mulailah juga memikirkan sekeliling kalian, memikirkan semesta, memikirkan orang lain, bukan cuma demi kalian aja gitu ya.
Terus kartu yang menyertainya adalah Seven of Cups yang terbalik. Ya, kadang-kadang kita berada di posisi yang ini. Tidak punya pilihan, Mbak Lucy, tetap harus dilakukan benar. Kalau berada di keadaan yang kayak gitu, nggak bisa menghindari atau tidak bisa terlalu mikirin, tetap harus diputuskan dalam waktu dekat, begitu ya, karena keadaan. Dan kalian tahu kalau diputuskan nantinya bagaimana gitu kan. Yang tadi saya bilang tidak sempurna atau tidak seperti sepenuhnya seperti yang kalian inginkan gitu. Ya tidak apa-apa, asalkan kita tetap meminimalisir kemungkinan yang akan terjadi di depan gitu. Kalau kalian berada di keadaan yang tidak punya pilihan, tetap juga harus mempertimbangkan gitu. Jadi meminimalisir memang tidak bisa sepenuhnya, memang keadaannya lagi kayak gitu Virgo. Jadi ya sudah, setidaknya ketika kalian mempertimbangkan itu, kalian tahu nggak jelek-jelek amat nih di depan, ya Virgo. Kemudian ada Four of Wands. Mendatang, di depan, in the future, in the near future, bahkan ada hal luar biasa yang berhubungan dengan kehidupan kalian dengan orang lain gitu. Baik secara bisnis, baik secara pertemanan, baik secara love. Dan hal yang baik ada di situ, solid bahkan. Dan jalannya bagus. Tapi jalannya memang baru dimulai tuh Virgo. Bukan jalan yang lempeng lurus tanpa hambatan. Jalan tol aja suka ada hambatan ya. Walaupun katanya adalah jalan tol bebas hambatan. Bebas hambatan dari mana baru bayar tol tiba-tiba berhenti 100 meter karena macet. Tiba-tiba ada truk terbalik misalnya gitu. Macet total sudah. Dan kita nggak tahu itu pada saat kita masuk gerbang tol, bayar tol, ya kan, tap kartunya, begitu meluncur, nggak tahu di depan ternyata ada something gitu, ada sesuatu, oke? Bener, tapi kan pada saat kita memulai itu kita tahu kita diberi jalan, dan iya itu ada. Dan ini hubungannya dengan relation, dengan seseorang atau sesuatu gitu ya, seseorang atau something lah ya. Bisa aja kan misalnya hubungan bisnis kan bukan perorangan, misalnya B2B ya, satu perusahaan dengan perusahaan lain kayak gitu kan. Tapi kalau percintaan ya tentu saja kalian dengan pasangan kalian. Di depan tuh dikasih jalan, udah ada nih ancang-ancangnya, udah ada nih perencanaannya, dan kalian tahu ada ini, ada Four of Wands ini. Tapi tentu saja kalian sedang mempertimbangkan kan, loh nanti kalau di depan terjadi sesuatu hal gimana? Overthinking biasa. Oke, terus kita lihat kartu yang selanjutnya kayak gimana nih. The Hidden Truth-nya. Oke, Hierophant-nya terbalik. Memang. Ini kenapa kartu yang ini terbalik semua ya? Oke, memang yang diperlukan adalah faith. Ya. Yang diperlukan adalah keyakinan, iman bahwa yang terbaik itu ya udah bakalan datang. Dan apapun itu bentuknya tetap yang terbaik. Ketika kalian merasa ini nih, the Hierophant-nya terbalik dan ngerasa kayak keadaan tidak berpihak pada kalian, padahal kalian tahu perencanaan yang kalian planningkan, kalian sudah rencanakan, ancang-ancangkan gitu kan, itu udah bagus banget gitu. Sesuai dengan si Virgo yang detail dan menulis atau merencanakan seperti itu gitu. Tapi ada keraguan di dalam hati kalian, makanya tadi kartu pertama kalian King of Sword, yang selalu saya bilang ini king yang paling angin-anginan. Kadang iya, kadang enggak, kadang gini, kadang gitu kan. So, ya keadaan yang seperti itu, sekali lagi, tujuannya kan ada, goalnya kan ada. Kalian udah tahu itu loh yang akan jadi goalnya. Dan iya akan diberikan oleh semesta. Cuma kalau di perjalanannya memang menuntut kalian untuk ya adjustment, merubah sana sini, menyesuaikan. Nah, itu memang harus dilakuin ya Virgo. Jadi jangan hilang kepercayaan dan jangan hilang faith, apalagi kepada Sang Pencipta dan kepada semesta. Karena ada Hierophant bicaranya kan tentang spiritualitas, ya kan?
Dan kartu di tengah kalian itu ada Six of Cups, pemberian. Ketika orang memberikan, ketika pihak lain memberikan kepada kalian sebuah atau sesuatu hal yang besar, dan orang tersebut kalian tahu bukan sembarangan, bukan kaleng-kaleng, bukan orang yang biasa-biasa aja, dan kalian merasa ini beneran nggak, is it good to be true gitu, beneran nggak akan terjadi, beneran nggak cuma PHP doang gitu. Iya, memang itu ada yang kayak gitu di depan sana ada, dan kalian tahu lah itu hal tersebut. Coba silakan koneksikan dengan kehidupan kalian ya. So iya, itu ada, itu tetap ada. Tapi kebimbangannya juga ada, ya kan? Dari depan udah ada kebimbangan itu. Oke, dan kartu yang menyertainya adalah Two of Cups. Sudah, nggak usah bingung-bingung. Jika ini resonate dengan kalian, kalian sebenarnya menemukan partner yang tepat dalam menjalani apa yang menjadi planning kalian. Entah hal percintaan, entah hal karir keuangan dan bisnis, kalian sebenarnya sudah bersama atau menemukan orang yang tepat, tinggal menjalaninya. Karena Four of Wands tadi itu bukan sesudahnya, tapi itu adalah jalan memulai sesuatu yang baru. Terus gimana Mbak Lucy? Terusin, hilangkan keraguan itu. Percaya bahwa Tuhan kasih yang terbaik, udah gitu aja. Ya Mbak Lucy, tapi nanti begini, nanti begitu, nanti susah, nanti ayah, saya gak punya pilihan lah. Overthinkingnya, ya kan saya bilang tadi, minimalisir, dipres sedikit mungkin kegagalannya, faktor-faktor yang bisa membuat itu gagal, dipres sedikit mungkin faktor-faktor yang bisa membuat akhirnya kalian gak nyaman di kemudian hari. Bisa nggak bisa, ngomong gampang emang, tapi bisa, kan saya bilang bisa. Tergantung gimana kalian melakukannya, tergantung gimana kalian mempertimbangkannya. Apakah kalian bisa para Virgo? Bisa. Udah deh, bisa ya. Kartu yang kemudian ada illusion atau ini apa namanya, the moon. Terus kalian gini, the moon. Kalau kalian sudah melihat tarot saya sekian lama, kalian tahu bahwa the moon itu jawaban no, absolute no. Kalau the sun absolute yes gitu kan. Tapi yang ini muncul karena tadi keraguan-keraguan tadi, ilusi-ilusi kalian tadi yang ada di kepala kalian, nanti begini, nanti begitu. Aduh Mbak Lucy, ini kayaknya susah ini dilakukan dan lain sebagainya. Saya ngomong secara general ya. Jadi apapun itu kalian koneksikan aja dengan itu ya. Kalian koneksikan saja dengan apa yang menjadi permasalahan atau apapun yang sedang kalian ingin capai di hidup kalian. Oke? Ada Ace of Cups yang terbalik. Oke? Ya, ini overthinkingnya Virgo. Ini overthinking yang ada di ilusi-ilusi kalian itu. Kayak ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan tidak sukses menjalaninya. Jadi itu bikin kalian ragu-ragu. Ya udah nggak apa-apa ya Virgo. Keadaan seperti ini ya kalianlah yang bisa membalikkannya. Balikan lagi ke situasi di mana kalian bisa handle. Share sedikit. Di kantor saya ada satu staff, dia supervisor ya, yang kalau ada sesuatu hal dia panik. Ntar ngadunya ke saya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya yang selalu ngademin dia, akhirnya dia juga yang akhirnya menyadari bahwa nggak perlu panik. Saya selalu bilang, kamu ya panik terus ya, bukan Virgo sih dia. Kamu ya panik terus ya, kamu tuh lakukan apa yang bisa kamu lakukan aja, nggak usah panik terus ke sayanya dengan nada panik gitu kan. Saya jadi ikutan panik lagi ngerjain yang lain, tiba-tiba bu gini, apa sih gitu kan. Nah, jadi memang sarannya adalah lakukan bagian kalian yang bisa kalian lakukan. Kalau udah berusaha tapi ada satu part, ada satu bagian yang nggak bisa kalian lakukan, ya udah taruh dulu gitu. Taruh dulu, kalian lakukan apa yang bisa kalian lakukan. Jangan berhenti stuck di situ, malah jadinya nggak bisa diterusin.
Itu loh Virgo. Memang situasinya kayak gini. The hidden truth-nya kayak gini. So what? Kita tetap bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan kan? Oke. Terus nih dia nih. Crossroad, dualisme yang ada di diri Virgo. Makanya kartu pertamanya adalah King of Swords. Berada di persimpangan, bingung yang mana duluan mau dilakukan. Yang seperti yang saya bilang tadi, saya tetap stick dengan pernyataan saya tadi. Lakukan bagian kalian yang bisa kalian lakukan. Yang enggak, jangan dibikin panik. Taruh aja itu, kalian lakukan bagian kalian yang bisa kalian lakukan. Iya Mbak, tapi nanti begini-begini. Ngerti. Sekali lagi, cerita lagi. Saya sedang di kerjaan saya tuh lagi sedang fokus dengan satu hal. Sementara di grup si bos marah-marah, bapak. Terus saya cuekin aja. Abis ini saya selesaiin, saya baru ke dia. Terus saya cuma bilang, maaf ya, saya lagi ngerjain ini dan ini jauh lebih penting dari, tapi nggak bilang gitu ya. Bos marah ya kalau kita bilang ini jauh lebih penting dari yang itu, enggak lah ya. Saya tetap lakuin. Maaf ya, saya masih konsentrasi sama ini. Terus baru saya melakukan apa permintaan dia. Nah itu juga yang terjadi di kehidupan di mana kalian berada di crossroad, di persimpangan. Kalian pilih apa yang bisa kalian lakukan aja dulu. Jangan kebingungan, habis ini sedikit, yang itu sedikit. Enggak, tuntasin aja apa yang harus dituntasin. Gitu. Setelah itu baru ke yang selanjutnya. Ya, my dear. Terus kartu yang menyertainya, see, the magician. Udah dah. Tenang my dear friend, my dear Virgo. Anything happen for the reason, anything can happen, anything is possible. Segala sesuatunya bisa dijalankan, bisa dilaksanakan. Jadi kalaupun kalian berada di persimpangan dan bingung mau memilih yang mana, ya pilih yang terbaik aja. Pilih yang bisa kalian lakukan. Ini keadaannya, the hidden truth-nya ini ya. Kalian berada di persimpangan. Kalau dibilang relate dengan kehidupan kalian, so ini resonate dan relate dengan kehidupan kalian. Kalau kalian tanya ke saya, apakah relate dengan kehidupannya Mbak Lucy? Iya. Karena seperti yang kalian tahu semua ya, saya not into the bacaan-bacaan tarot ini. Saya punya hidup yang nyata, di mana saya bekerja, punya karir dan lain sebagainya. So, ketika ada di persimpangan, apa yang harus dilakukan? Lakukan yang bisa kalian lakukan. Taruh aja dulu yang belum bisa kalian lakukan, setelah itu balik lagi ke situ. Karena ada the magician. Segala sesuatunya bisa dilaksanakan. Oh, the magician itu kan ilusi. Enggak, ilusi itu yang tadi, the moon. Tapi the magician itu kan kayak, coba deh kalian lihat pesulap. Kadang-kadang kosong, begitu dibuka ada gitu kan. Gitu kan. Tadinya kita skeptis bilang alah nggak ada apa-apa di situ, begitu dibuka ada, walaupun itu hanya trik ya kan. Sama kita kan ada di kehidupan ini juga kadang-kadang jadi kayak trik kehidupan ya. Yang menurut kita nggak mungkin ada, tiba-tiba ada. Yang mungkin menurut kita nggak mungkin terlaksana, ternyata bisa terlaksana. Begitu kan selalu kehidupan. Dan ada page of wands, dimana kalian harus selalu berada di posisi yang sekarang, menunggu sesuatu yang baru juga belum datang, dan benar-benar kayak selesaikan situasinya step by step, satu langkah ke langkah berikutnya. Oh, kalau orang bilang, oh ya itu ada kabar dari orang lama, di hidden truth yang ini bukan itu. Di hidden truth yang ini adalah kalian masih harus menyelesaikan dulu apa yang harus diselesaikan, dan itu tentu saja udah ada di kehidupan kalian, bukan ucuk-ucuk tiba-tiba baru gitu ya. Tetap harus ada di yang sekarang dulu dan selesaikan, tuntaskan sebaik-baiknya. See, take your power back. Ace of Swords. Ambil lagi power kalian, kekuatan kalian, kumpulkan. Masukkan energi positif ke situ dan selesaikan. Selesaikan apa yang harus diselesaikan, tentu saja apa yang menjadi goal kalian lah. Oke, beberapa kartu dari Oceanic Tarot. Saya pikir sebentar, ternyata tidak sebentar.
Oke, healing. Headache ya, sakit hati, kecemasan, bukan anxiety sih, tapi sakit hati, takut, takut gagal dan lain sebagainya. Ini yang beberapa Virgo rasakan. Third party situation ya, ada juga bisa karena campur tangan orang lain di dalam kehidupan kalian, entah itu percintaan maupun bisnis ya, yang membuat kalian bimbang dan kalian ragu-ragu dalam memutuskan sesuatu. Ada juga Five of Pentacles, abandonment, merasa kayak tersisih, merasa kayak sulit nih untuk dijalani, yaitu karena kalian terlalu melihatnya secara besar. Coba dikotak-kotakin jadi lebih kecil, kemudian selesaikan satu persatu. Biasanya saya gitu, kalau udah rempong banget, kalau udah ribet banget hidup, mau harus mikirin ini. Saya selalu bilang, nih tangan saya 8 nih. Karena 8-8-nya itu harus diselesaikan. Dan kadang-kadang fail, kadang-kadang gagal. Kenapa? Karena saya mau 8-8 tangan itu bekerja dan bisa tercapai. Hasilnya nggak akan bagus. Harusnya saya kotak-kotakin aja. Yang satu selesaiin dulu, yang dua selesaiin dulu, dan bikin skala prioritas yang mana yang lebih penting duluan untuk diselesaikan. Dan kalau kalian merasa capek karena yang saya bilang tadi tangan 8 banyak banget yang ribet harus diselesaikan, ya healing juga bisa, healing. Seperti saya ambil cuti minggu depan ya. Saya mau ke Bandung, ke Jakarta, ke Depok. Bandung ada urusan, Jakarta dan Depok tentu saja ketemu keluarga, tapi itu jadi part of healing juga, bagian dari healing proses, karena perlu. Dan saya nggak peduli, maksudnya nggak peduli kayak oh nanti kantor berantakan gini-gini, enggak. Saya percaya masih bisa dihandle, nggak ada saya masih bisa dihandle. Yang harusnya sih seperti itu, jangan tergantung sama diri kita sendiri gitu, tapi kita harus juga bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita gitu ya. Oke, pertanyakan satu hal, saya jawab yes or no untuk bacaan bonus kali ini, The Hidden Truth. Jawabannya yes, tapi ya ada yang tertunda. Hangman. Tapi tetap kok jawabannya yes. Oke. Dan terakhir dari ini apa? Kartunya lupa kan? Angel's Guide Oracle Card. Joy and contentment, ya udah. Berbahagia saja apapun yang terjadi. Ada penundaan kek, ada yang tidak tuntas kek, berbahagia aja apapun yang terjadi, oke? So, my dear Virgo, sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.